di bulan Ramadan benarkah para syaitan dibelenggu? Melihat faktanya sewaktu berpuasa masih saja ada yang maksiat, masih ada saja yang bermaksiat. Ya, ini memang pertanyaannya mungkin ini realitas yang dia lihat ya, lalu ditanyakan. Baik, jadi memang betul bahwa di bulan Ramadan itu syaitan itu dibelenggu. Dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW mengatakan, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Apabila datang Ramadan, apabila telah tiba bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga itu dibuka dan pintu-pintu neraka itu pun ditutup dan syaitan-syaitan pun dibelenggu. Nah, para ulama rahimahumullahu ta'ala rahmatan wasi'atan memberikan penjelasan maksud suffidati syayatin di sini. Apa maksudnya setan-setan itu dibelenggu? Para ulama mengatakan diantaranya adalah Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'atan mengatakan bahwa suffidati syayatin, dibelenggunya syaitan itu adalah artinya maradatul jin. Yaitu adalah setan-setan yang paling keras gangguannya, yang paling kuat permusuhannya kepada manusia. Jadi yang paling bengis gitu. Ya, yang paling bengis, yang paling kejam, yang paling kuat menggodanya, ini yang dibelenggu. Ya, ini yang dibelenggu. Ini yang dibelenggu. Adapun yang jinak-jinak, yang memang tidak terlalu mengganggu, itu tidak diapakan? Tidak dibelenggu. Ini penjelasan para ulama. Jadi maradatul jin itu yang paling durhaka, yang paling jahat, yang paling bengis, ya, itu yang dibelenggu. Kemudian, tapi kalau dibelenggu Pak Ustadz, kok masih juga ada orang yang maksiat? Para ulama menjelaskan faktor orang maksiat itu kan banyak gitu loh. Bukan hanya godaan syaitan saja. Yang kedua bisa saja faktornya adalah karena memang al-nafsu al-khabisah, karena memang jiwanya yang buruk gitu loh. Jiwanya yang buruk. Memang dasar orangnya ini dasar orang penjahat. Memang dasar orangnya bukan orang yang baik gitu. Jadi walaupun Ramadan dengan setan ini dibelenggu sebahagiannya yang bengis-bengis tadi, yang jahat-jahat tadi itu dibengis, yang lain kan masih ada. Memang dasarnya juga jiwanya bukan orang yang baik, ya tetap saja dia. Mungkin perubahannya pun hanya sedikit gitu. Tapi tetap saja kejahatannya itu masih ada. Makanya pelaku maksiat itu ya kadang-kadang kita lihat kok di Ramadan biasa saja dia ya. Itu karena jiwanya juga jiwa yang buruk begitu ya. Kemudian kata para ulama berikutnya, faktor yang ketiga itu karena adalah syaitanul ins, karena setan dari kalangan manusia. Kan ada setan dari kalangan jin, ada setan dari kalangan manusia yang menggoda gitu. Kan ada juga manusia ini memang ya bisa saja dari kalangan orang-orang kafir atau memang dari manusia yang jahat tadi, menggoda yang lain. Nah, sehingga masih saja kita lihat orang-orang di bulan Ramadan masih melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Jadi faktornya nggak satu. Jadi betul memang ya, kalau dikatakan pada waktu Ramadan benarkah para setan dibelenggu? Iya, dibelenggu. Ya, bahkan pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Itu kata para ulama bahwa menunjukkan banyaknya kebaikan pada waktu Ramadan dan sedikitnya pelaku dan sedikitnya kemaksiatan dan kejahatan. Tapi bukan berarti hilang semua sekali, tidak. Karena ada faktor-faktor lain sebagaimana yang telah dijelaskan tadi, bahwa yang dimaksud dengan yang dibelenggu setan itu bos-bosnya saja, yang pembesar-pembesarnya, yang memang yang jahatnya saja dan yang paling bengis begitu ya. Adapun yang lain-lain itu masih berkeliaran ya. Kemudian yang itu penjelasan para ulama ya. Kemudian ada faktor jiwa yang buruk, kemudian juga tadi ada setan manusia yang memang juga ya mengganggu manusia yang lain.